your power and love, and we sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. And we sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And we sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Siapa tak terjuru. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan
Karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cintai, oh Yesusku. Kau sangat ku ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tak sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ibadah online bulan budaya minggu ini 9 Agustus 2020 mengangkat tema dari Sulawesi, Kalimantan, dan Mandarin. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto dari GKI Cinere dengan tema Percayalah. Mari kita mempersiapkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kebesaran Tuhan nyata dari ciptaannya, kebesaran Tuhan nyata dari keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Maka dengan segenap hati dan jiwa, angkatlah puji-pujian bagi Tuhan. Mazmur 72 ayat 19, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nyanyian umat dengan KJ 10 bait 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemeliharaan dan kasih Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara, dalam kesulitan, dalam himpitan dan kesesakan, dalam ancaman, masihkah kita percaya kepada Allah yang sanggup melepaskan kita dari semuanya itu? Masihkah kita percaya bahwa hidup kita berada dalam genggamannya dan tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang tidak diketahui Tuhan? Jalan pandemi yang kita tempuh pada saat ini belum terlihat ujungnya. Marilah kita berdoa agar kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa agar kita tetap dekat pada Tuhan dan jauh dari celah. Saya undang jemaat untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi, setelah itu saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa.
Tuhan, di dalam himpitan dan kesesakan pandemi yang saat ini masih menghantui kami, seringkali kami merasakan khawatir, cemas, dan juga lalai untuk menjalankan tugas panggilan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih. Ampunilah kami ya Tuhan. Kegelisahan seringkali menghadapi kami, terlebih ketika kami melihat saat ini di mana semakin banyak orang-orang yang terkontaminasi oleh virus yang sangat kecil dan tidak terlihat. Semua menciutkan hati kami. Kami lupa Tuhan akan genggaman tangan-Mu yang selalu menyertai kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ketidaksadaran kami akan kehadiran Engkau setiap saat yang selalu ada bersama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tuntun kami dan arahkan kami bahwa penyertaan-Mu selalu terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau membawa doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian umat PKJ 129 ayat 1. Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Benwan bertugengkan tujuh pasal lisuan sin lingman sudah yang syam dan bozok kiling sini pang suoyan gengking jini jangkin lewubi beri tong singkeng kini kin aisu kiuni ken kiuni. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah, saudara, berdirilah teguh dalam kesulitan, percayalah sebab Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang lemah. Seperti firman-Nya yang terambil di dalam Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian umat terambil dari KJ 39 bait 1, ku diberi belas kasihan. Besarlah rahmat-Mu.
Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang penuh dengan rahmat dan kesetiaan, kami datang padamu pada saat ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami ingin merenungkan sabda-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Maka tolonglah kami ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu itu, kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, sehingga melalui firman-Mu itu kami boleh mendapatkan semangat baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 14 ayatnya ayat 22 sampai ayat 33 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada dua model hidup. Yang pertama yaitu hidup yang digerakkan oleh aktivitas. Itu yang disebut hidup yang biasa. Dan yang kedua yaitu hidup yang digerakkan oleh satu arah, satu tujuan di depan. Saudara-saudara, contohnya seorang ibu biasanya dipengaruhi oleh aktivitas, jatuh dalam kerutinan. Pagi hari ia bangun mempersiapkan sesuatu untuk anaknya, lalu setelah anaknya sekolah, ibu ini masih melakukan ini dan itu sampai siang. Habis siang beres-beres rumah, pekerjaan tidak pernah selesai. Hasil yang dicapai seringkali capek. Lelah melakukan tugas itu secara rutin tanpa bermakna. Tapi beda kalau hidup digerakkan oleh satu tujuan, satu arah. Saya lakukan ini, ya. Melakukan hal sama, ya, tiap hari. Tapi ada satu tujuan di depan sana yang mau diraihnya. Agar anaknya ini dapat makanan yang sehat yang dibuat oleh tangannya. Anak ini nanti bisa berkonsentrasi di sekolah. Lalu disitulah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Saudara-saudara, seorang bapak juga sama. Hidupnya diisi dengan kegiatan-kegiatan. Dia harus bekerja keluar rumah. Dia harus bekerja kadang-kadang menembus perjalanan yang panjang. Sampai kantor melakukan tugasnya. Ada tuntutan dari si bos untuk melakukan yang lebih.
Ia capek, ia lelah. Ngapain saya ada di sini? Hidup saya habis untuk apa? Itu kalau hidup adalah menjadi hidup yang biasa. Tetapi beda kalau hidup digerakkan oleh satu tujuan. Dia bekerja untuk menghidupi keluarga. Dia lalu mendapatkan salari, dan salari itu untuk menghidupi keluarganya semua. Lihat satu tujuan, satu arah di depan. Maka tugas rutin, karena tugas rutin itu dilakukan sehari-hari, ada suatu arah, maka itu yang akan menyemangatinya. Juga sama dengan seorang tukang batu. Kalau seorang batu ditanya sedang apa? Sedang menyusun batu. Batu satu-satu disusun jadi tembok. Itu pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Tetapi kalau ditanya apa tujuan menyusun batu-batu? Saya sedang melangkah satu tujuan ke depan. Membangun satu rumah. Rumah yang akan memberikan keteduhan kepada penghuni-penghuninya. Itulah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Maka sekarang Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya melangkah. Bukan sekedar melangkah, tapi melangkah yang digerakkan oleh satu tujuan di depan. Maka aktivitas Yesus, kepadatan tugas-tugas Yesus, itu semua dikaitkan dengan satu tujuan. Melakukan kehendak Bapa, mengerjakan misi keselamatan. Maka saudara-saudara, disinilah Yesus mengajak murid-muridnya ke sana. Sehingga murid-muridnya bisa melangkah, punya satu tujuan di depan. Melangkah dengan pengharapan. Dan ini yang diajarkan saudara-saudara untuk murid-muridnya. Maka saudara-saudara, bacaan kita sebelumnya dibingkai oleh dua kejadian sebelumnya. Yang merupakan bagian yang juga penting untuk boleh menajamkan iman kita. Sehingga kita boleh melangkah dengan terus percaya. Saudara-saudara, bingkainya ada kematian Yohanes Pembaptis pada satu sisi. Saudara-saudara, itu berarti apa? Ada sebuah ancaman. Ancaman kepada siapa? Ancaman kepada Yesus. Yesus yang harus meneruskan misi Allah. Melanjutkan karya Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis pendahulunya itu mati, berarti ada ancaman kematian. Tetapi Yesus mau mengajak menyeberang. Menyeberang dari ancaman kematian. Menemukan titik kehidupan. Siapa Yohanes Pembaptis? Orang yang baik. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Dia menuntun orang bertobat. Tapi hidupnya justru tragis. Hidupnya justru mati di situ. Mati dipenggal oleh Herodes. Saudara-saudara, ini bisa dialami oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, yang melanjutkan karyanya. Saudara, ada tantangan. Ada ancaman di depan. Tapi itu tidak menyurutkan langkah Yesus. Saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita bicara apakah ancaman kematian itu ada? Ya, ketika COVID melanda kita, itu adalah satu ancaman kematian. Lalu situasi saat ini sudah beralih masa transisi yang disebut new normal. Bagi beberapa orang ancaman kematian itu juga masih terasa. Dari ancaman kematian diajak menyeberang. Menemukan ada satu titik kehidupan di sana, saudara-saudara. Bagi beberapa orang, ancaman kematian di tengah-tengah masa transisi, daerahnya daerah merah. Kaget, wilayahnya daerah merah. Ada yang terkena masuk wilayah hitam, yang didengarnya berita kematian. Bukan hanya berita kematian fisik, tapi orang juga bisa tertular. Apalagi dengan penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, jantung. Tapi juga ada ancaman kematian dalam bentuk yang lain. Ancaman kematian dalam pekerjaan. Pekerja seni, pekerja wisata, menemukan ini. Dan situasi belum benar-benar pulih. Lalu bagaimana masa depan kita? Akankah kita survive atau kita akan larut di dalam ancaman kematian ekonomi? Pendapatan menurun, ancaman dalam melangkah kita ke depan, saudara-saudara. Lautan kematian itu begitu mengganas, begitu menggelora. Itu bacaan kita sebelumnya, saudara-saudara, yang siap menelan mangsanya.
Tapi saya teringat saudara-saudara kisah dari perjanjian lama, kisah keluaran ketika Israel harus keluar dari Mesir. Ketika umat Israel dipimpin Musa, kenapa Musa membawa saudara-saudara harus melintasi laut? Laut merah, laut Tiberau, laut ancaman kematian. Mengapa Musa membawa ke sini saudara-saudara? Tetapi saudara-saudara disinilah Musa melihat dari laut ini di depan sana ada sebuah titik kehidupan. Sehingga ketika ada ancaman, harusnya ancaman itu bukan mengancam kita. Tetapi justru dari ancaman kematian menemukan satu titik di depan. Lautnya sama saudara-saudara ketika cerita tentang Musa. Lautnya sama tetapi hasilnya beda. Umat Israel yang melaluinya, melalui ancaman kematian, menemukan kehidupan di dalamnya. Tetapi tentara Mesir binasa. Juga saat ini, bacaan sebelumnya yang kita baca justru ada ancaman kematian. Herodes yang bisa mengancam dengan ancaman kematian. Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya, mengajak untuk terus menyeberang, melanjutkan kehidupan kita. Menemukan satu titik kehidupan di sana. Lalu saudara-saudara kita lanjutkan. Bingkainya bacaan yang kedua. Percayalah. Percaya bukan hanya ada ancaman kematian di depan. Tetapi ada titik kehidupan di sana. Tapi yang kedua yang penting yaitu bacaan selanjutnya dalam bacaan kita saudara-saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya menggambarkan di sini percayalah. Jangan takut berjalan di depan. Tempatnya sunyi? Ya. Digambarkan saat itu tempatnya sunyi. Mirip padang gurun? Ya. Mirip perjalanan selanjutnya umat Israel yang dipimpin Musa masuk padang gurun. Saudara-saudara, justru disinilah saudara-saudara digambarkan daerah yang sunyi. Tetapi dengan pimpinan Allah akan ada kecukupan. Bukan kekurangan. Dan itu yang diminta untuk percaya. Tempat yang sunyi sekalipun akan ada penyertaan Allah, pemeliharaan untuk kebutuhan perut, kebutuhan sehari-hari. Saudara, seringkali di tempat yang sunyi orang merasa kurang. Kurang ini, kurang itu. Situasi sekarang juga sama saudara-saudara. Kita ditempatkan di era new normal ini tempat yang sunyi. Tempat yang tandus kalau perjanjian lama. Tempat yang sunyi mirip situasi dengan tempat yang tandus. Padang gurun gersang yang ada di sana. Identik saudara-saudara dari kekurangan, kecemasan, kekhawatiran. Dalam Tuhan ternyata kita diundang untuk terus melangkah dengan percaya akan pemeliharaannya. Saudara-saudara, bacaan ini kalau dibedah saudara-saudara. Saudara-saudara, di tempat yang sunyi itu sebuah situasi. Lalu kalau kita bedah selanjutnya saudara-saudara, justru disitulah ada muridnya yang melihatnya masalah saudara-saudara. Melihatnya sebagai sebuah masalah. Tempat yang sunyi itu sebuah masalah, sebuah kesulitan. Bagaimana bisa hidup? Sehingga digambarkan tempat ini sunyi Tuhan. Itu bacaan kita saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang kedua kita juga melihat. Ada murid Tuhan yang mengatakan diri saya kecil. Ketika hanya menemukan 5 roti. 5 roti cukup hanya untuk 2 orang. Bukan cukup untuk kebutuhan banyak orang. Tapi di sini saudara-saudara percayalah. Ayat-ayat ini mau mengundang kita yang kedua, mari kita melangkah. Diundang Tuhan untuk berani melangkah sekalipun di tempat sunyi. Sekalipun tempatnya seperti padang gurun yang gersang. Tuhan sendiri yang akan menjamin kita. Sehingga disitulah akan terdapat kecukupan. Ada makanan yang kecukupan, tidak kekurangan. Ada merasa damai karena bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun di mana kita melangkah saat ini ada Tuhan, ada penyertaannya. Syaratnya satu, kalau Tuhan mencukupkan kita, maka kita harus menggunakan dengan porsi yang cukup. Bagaimana bisa menggunakan porsi yang cukup? Maka kita harus menata gaya hidup kita.
menata gaya hidup sesuai dengan tetesan berkat yang ada, dan mengaturnya sehingga cukup dan menikmati dengan cukup. Saudara-saudara, peristiwa Musa juga sama, setelah nyebrang laut masuk padang gurun. Di sini saudara-saudara, setelah ancaman Herodes yang belum reda, Yesus melangkah sejenak. Justru disitulah tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi di sini, justru disitulah ada pemeliharaan Allah, ada cinta kasih Allah, dan disitulah umat diajar untuk terus percaya. Di padang gurun harus survive. Bukan hanya survive pribadi, tapi survive sebagai komunitas di situ yang terus berjalan. Juga para murid di sini di tempat yang sunyi harus survive, harus melangkah dan percaya dengan Tuhan. Jadi mujizat 5 roti ini menguatkan di tempat sunyi ternyata ada makanan. Di tempat yang sunyi bukan kekurangan. Di tempat padang gurun justru disitulah ada jaminan kehidupan. Lalu sekarang saudara-saudara, bacaan kita yang ketiga saudara-saudara. Setelah diundang untuk percaya, nah bacaan yang ketiga, pengalaman yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketika para murid kemudian berlayar berikutnya, maju berikutnya, karena hidup itu adalah melangkah ke depan, hidup itu harus terus menggapai ke depan. Ada angin sakal dan gelombang di depan mata. Saudara-saudara, disitulah ada kalanya ketika kita melangkah seperti bacaan kita yang ketiga diundang untuk percaya. Justru disitulah saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak melihat kehadiran Tuhan dengan jelas dalam hidup kita. Tapi apakah Tuhan ada? Ya, ceritanya seperti bacaan hari ini. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya melangkah ke seberang? Ya. Murid-muridnya taat? Ya. Segera ikut Yesus? Ya. Yesus sendiri dia naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Murid-muridnya menyeberang ke depan. Saudara-saudara, cuma di sini masalahnya yang ketiga ini ikut perintah Yesus. Kenapa ada masalah lagi di lautan? Bahkan ketika Yesus tidak ikut serta, Yesus pun baru datang nanti jam 3 pagi, seolah-olah membiarkan gelombang dan tantangan itu diatasi sendiri. Saudara-saudara, ceritanya memang perahu itu sudah jauh dari pantai. Lalu setelah berapa mil dari pantai, disitulah perahu itu diombang-ambingkan. Karena saudara-saudara ada angin sakal. Mau berputar kembali ke darat tidak mungkin. Murid-muridnya yang pada waktu itu adalah bekas nelayan-nelayan Galilea dengan pengalamannya yang segudang. Angin sakal yaitu angin yang memutar. Angin yang memutar. Sehingga kapal tidak bisa diarahkan ke depan. Yang bisa dilakukan adalah bertahan dan bertahan di tengah arus. Saat itu pengalaman sebagai nelayan-nelayan ulung Galilea tidak bisa diandalkan. Tapi hanya kerja keras membereskan masalah itu dengan kekuatan sendiri. Dan disitulah saudara-saudara, baru jam 3 malam Yesus datang dengan pertolongannya yang tepat. Lalu dengan kata-katanya yang menguatkan, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru disitulah yang menjadi pertanyaan kita saudara-saudara. Ada saatnya Yesus hadir seketika. Ada saatnya juga kita diundang untuk percaya. Ketika Yesus hadir bukan seketika. Bukan Yesus yang datang, tapi baru datang jam 3 pagi. Yesus yang hadir seolah-olah dia hadir lama, tetapi dia ada. Nah, para murid, manusia termasuk kita, berharapnya secara instan. Tuhan datang. Tapi seringkali para murid seperti kisah yang kita baca, berjuang di tengah-tengah gelombang, ada kesulitan yang harus diatasi. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah kesulitan itu ada teknik untuk mendewasakan. Lalu di tengah-tengah teknik mendewasakan itu, Tuhan pada akhirnya berkata, aku ini, jangan takut. Pesan yang menguatkan, ya.
Dia menghampiri kita setelah kita berjuang dengan peluh. Dia datang kepada kita pada saat yang tepat. Lalu kalau diupamakan saudara-saudara, Yesus datang jam 3 pagi, datang saat yang tepat dengan kata-kata yang menguatkan. Ini seperti bola pingpong. Ketika bola pingpong ini kita pegang biasa saja. Tetapi ketika bola pingpong itu kita jatuhkan ke lantai, itulah sebuah masalah yang harus dialami. Kesulitan yang harus diatasi. Kesulitan yang harus dicoba dipecahkan sekuat tenaga. Akhirnya dia akan mental lagi ke atas. Pentalannya lebih tinggi. Dan itulah saudara-saudara. Pesan yang menguatkan, aku ini jangan takut. Lalu kisah ini dilanjutkan saudara-saudara. Kisah ini dilanjutkan bukan hanya berhenti yang ketiga menghadapi angin sakal. Tetapi yang ketiga saudara-saudara pesannya diundang untuk percaya. Ketika Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudara justru disitulah antara percaya dengan tidak percaya. Mengapa? Mula-mula dia bisa berjalan di atas air. Tetapi yang dilihat saudara-saudara ketika Petrus turun, dan ini adalah poin yang keempat, melihat kanannya gelombang, kirinya gelombang, melangkah lagi, yang satu lebih dalam gelombangnya, yang satu lebih tinggi lagi gelombangnya. Saudara-saudara, maka muncul keraguan, percaya atau setengah percaya. Saudara-saudara percaya, Petrus maju melangkah. Tapi melihat gelombang yang tinggi di kiri, gelombang kanan masih ada lebih tinggi lagi. Saudara-saudara jadi hilang kepercayaan. Yang dilihat justru gelombangnya. Yang dilihat bukan Yesusnya yang ada di depan sana. Tapi yang dilihat adalah gelombang tempat berdiri sehingga menggoyangkan titik pijak kita. Saudara-saudara dari percaya menjadi setengah percaya. Lalu ketika Petrus hampir tenggelam, Yesus dengan sigap, dengan tangannya, dia merengkuh tangan Petrus. Itulah kepedulian Yesus. Bukan hanya kata-kata, tetapi lebih dari kata-kata. Yesus mengulurkan tangan. Saudara-saudara, ada yang bilang kalau orang sudah jatuh, bukan kata-kata lagi yang diperlukan, tetapi tindakan nyata. Maka di sini ada tangan Yesus. Orang yang sudah tenggelam harus ditolong. Tidak diajarkan lagi dengan kata-kata. Maka saudara-saudara, saat ini kita juga diminta untuk terus melangkah dalam hidup ini. Terus maju di dalam kehidupan ini. Dan percaya tadi kita telah simpulkan di dalam 4 poin. 1, ada tantangan. Yang kedua, saudara-saudara, bahkan di tempat yang sunyi sekalipun, Tuhan sendiri yang akan mengawal kita. Lalu di tengah-tengah masalah, kalau masalah itu belum selesai, kadangkala kita merasa Tuhan itu belum bertindak. Tuhan kok lama sekali bertindak. Tapi kita diundang untuk tetap percaya. Lalu yang ketiga, ketika Petrus turun, justru disitulah saudara-saudara melihat kiri kanan gelombang, lihatlah tangan Tuhan yang berkuasa. Sebagai penutup saudara-saudara, saya akan menceritakan sebuah latihan. Latihan ini disebut latihan penyadaran. Saudara-saudara, saat itu ada peserta yang ikut. Lalu di akhir sesi seorang fasilitator bertanya kepada yang hadir saat itu, berapa usianya saat itu? Ada yang nyebut Agustus nanti 40 tahun. Yang satu seorang wanita mengatakan saya 38 tahun. Lalu seorang ibu berkata saya 45 tahun. Nah, saya sendiri hadir sebagai seorang yang paling muda, saya 35 tahun. Lalu bapak yang berkacamata, dia duduknya di paling ujung, nampaknya yang paling tua. Lalu ditanya berapa usianya, saya 51 tahun. Saudara-saudara, fasilitator mengungkapkan pertanyaan yang kedua. Berapa rata-rata usia hidup orang Indonesia? Nah, dijawab 70, 60, ya rata-rata 70 tahun.
Nah, lalu sekarang coba para peserta. Nah, sekarang kalau usia hidup orang Indonesia 70 tahun, sekarang kurangi dengan usiamu sekarang. Tinggal berapa kira-kira waktu yang tersedia? Saudara-saudara masing-masing sibuk. Yang 45, 70 tahun berarti masih punya banyak sisa. 40 tahun berarti masih 30 tahun. Yang 35 berarti masih separuhnya, saudara-saudara. Lalu fasilitator ini mengatakan kalau begitu kalikan angka yang sisa tadi dengan 365. Itulah hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah jumlah hari yang dimiliki. Lalu saudara-saudara, dari angka yang dimiliki itu renungkan sesuatu. Lalu bangkit dari kursi dan katakan dengan lantang kepada diri Anda apa yang akan dilakukan. Saudara-saudara peserta kemudian menghitung, melihat, lalu seorang berdiri. Saya mau rajin olahraga selama sisa hidup saya. Yang satu mengatakan saya akan rajin berdoa, beribadah. Yang satu mengatakan saya akan memperhatikan orang tua saya terlalu sibuk. Yang satu lagi mengatakan saya akan mencoba bisnis. Selama ini saya hanya menjadi seorang karyawan. Saya akan mencoba di sisa hidup saya ini untuk memulai sesuatu. Saudara-saudara, bapak tua ini belum bangkit. Suasananya menjadi sunyi dan hening. Semua seolah-olah menunggu. Ditunggu, belum bangkit. Fasilitator juga menunggu dengan hening. Menunggu yang dikatakannya. Kemudian dia berdiri. Berdiri sambil menggebrak meja. Saya harus kawin. Karena usia saya 51 tahun. Benar saudara-saudara, 1 tahun dia menikah dengan seorang wanita. Kini dia punya anak. Saudara, apa aplikasinya? Pandang sisa hidup kita. Dengan percaya dan terus percaya. Pandang hidup kita. Sisa hidup kita. Pakai hidupmu dengan percaya. Tuhan senantiasa memberkatimu. Tuhan senantiasa memeliharamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru tiupku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah-Mu kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasulih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat, kami ingin berdoa untuk lahan kami yang berada di Dusun 3. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati dan Engkau yang menyertai segala proses yang dilakukan, biarlah itu juga boleh bermanfaat bagi orang-orang sekitar, juga bagi jemaat-Mu di GKI Sarwa Indah, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk lahan kami di lahan Fasum di Nusa Loka, segala yang proses yang dijalani saat ini, yang masih menunggu izin IPL Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong bagi aparat yang berwenang yang untuk boleh mengeluarkan izin IPL ini. Biarlah Tuhan yang menyertai sehingga proses IPL ini boleh didapatkan. Dan Engkau juga yang menyertai panitia pembangunan baik dari GKI Sarwa Indah maupun dari GKI Serpong, sehingga lahan di Nusa Loka ini boleh terwujud dan boleh berdiri seturut dengan waktu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah Nusa Indah yang boleh kami pakai. Biarlah Tuhan juga Engkau yang menyertai di dalam proses belajar mengajar di sekolah ini, terlebih saat ini di mana anak-anak harus belajar dari online. Tuhan berkati orang tua, guru-guru yang membimbing sehingga proses pembelajaran online ini boleh berlangsung dengan baik dan anak-anak juga boleh menerima pelajarannya dengan baik pula. Demikian pula sekretariat Tuhan yang boleh kami pakai di dalam aktivitas kami. Kiranya Bapa Engkau yang terus memberkati sehingga sekretariat ini juga boleh menjadi tempat yang boleh bermanfaat untuk kami semua, untuk lingkungan, untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kami melakukan aktivitas kami. Berkati juga Saudara Belin dan Didi yang terus menyertai di dalam aktivitas di sekretariat ini. Terima kasih Bapa, doa syafaat kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara kasih kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami ingin berdoa untuk saudara kami Yudhistira Alfon yang dalam minggu ini boleh merayakan ulang tahunnya. Kami ikut bersuka cita, kami ikut mengucap syukur karena Tuhan telah menganugerahkan pertambahan usia. Dan kiranya melalui momen ini ketika saudara kami boleh berulang tahun, kiranya Tuhan juga terus memberikan pertumbuhan iman, dan kiranya juga Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam diri saudara kami ini. Dan kiranya juga Tuhan berkati kesehatan dan juga segala hal yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara kekasih kami, Bapak Yonata Daily yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami terus memohonkan kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa ada Tuhan, dan senantiasa menjaga Bapak Yonata ini. Kiranya kami terus memohon Tuhan menolong dan memampukan setiap dokter,
alat medis, maupun juga segala hal yang boleh menjadi sarana untuk kesembuhan Bapak Yonata Daily. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga yang menjaga kedua anaknya khususnya. Kiranya juga Tuhan memberikan kesabaran, juga terus memberikan ketenangan di dalam menjaga dan merawat ayahnya yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Borumarpaung, Ibu Mamik Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sapang, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Elisa Hia, Pendeta Thomas Kartomo, Ibu Lina Limbong Sagala, dan Bapak Rudi Pasaribu. Kami terus mohon Tuhan menyertai dan menjaga saudara kekasih kami yang sedang dalam masa pemulihan ini. Kami pun juga berdoa, bila kiranya ada dari antara saudara kami yang juga dalam masa pemulihan, namun belum tercatat di warta, tapi tetap tercatat di dalam hati dan pikiran kami, kiranya juga Tuhan menilik, memberikan kesembuhan, dan juga senantiasa memberikan hati yang penuh rasa syukur dan berharap akan pertolongan-Mu. Dan kami pun juga berdoa Tuhan, untuk masa pandemi ini, yang kami pun juga tak tahu kapan akan selesai. Kami terus berharap Tuhan yang memampukan dan menolong kami untuk menghadapi segala pergumulan terkait dengan kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memakai seluruh tenaga medis yang berjuang untuk melawan virus ini dan berupaya mengobati saudara-saudara sebangsa kami yang sedang sakit, maupun juga memberkati setiap jajaran pemerintahan di negara Indonesia ini. Kiranya ketika mereka mengambil kebijakan, baik yang terkait langsung dengan pandemi ini ataupun segala hal, boleh membuat rakyat hidup semakin sejahtera dan semakin aman. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang ada di dalam pemerintahan. Kami juga berdoa untuk persekutuan GKI Sarwa Indah. Kiranya ketika kami belum bisa berjumpa secara fisik, Tuhan terus menjaga dan menolong kami. Biarlah kekuatan hati kami, relasi kami Tuhan boleh menguatkan kami. Walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, kami boleh terus mendoakan, mendukung, dan saling menyapa melalui media sosial yang ada. Inilah seluruh doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita dengan puji-pujian karena kebesaran Allah dalam hidup kita. Seperti firman-Nya dalam Yeremia 32 ayat 19.
Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah laku anak-anakmu, manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Nyanyian umat KJ 292 ayat 1, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, menyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Sende kopi terang-terang magelumat murahkan menaniran malam malabi sianu kere sumaga ode puang parenden ulen dimoko buka di pandasan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Engkau telah memberikan kesehatan, berkat dan sukacita dan damai sejahtera kepada umat-Mu, ya Tuhan. Sebagai tanda sukacita dan rasa syukur kami, ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, persembahan kami ini. Kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu Bapa. Berikan hikmat kepada para majelis, para komisi-komisi yang akan mengelolanya dan menggunakannya Tuhan, sehingga mereka dapat mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal di bumi dan di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, serahkanlah hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Serahkanlah juga kuatirmu kepadanya. Percayalah, kita ini milik-Nya, dan Allah yang setia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan, kita naikkan sebagai lagu pengutusan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
在是功夫，奴归耶稣我救主，即刚书中的名属主，理当万贯归耶稣，都归耶稣，都归耶稣。Yesus, doki Yesus, doki Yesus, wajuju. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.